itu tadi adalah dampak dari timing advance yang tidak tepat. Hey guys, buat yang baru join welcome. Buat yang belum kenal, kenalin aku Adilia dari program studi Alat Berat Politeknik Negeri Banjarmasin. So basically, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Intermediate Engine. Nah, dilihat dari judulnya aja nih, kita udah tahu mau bahas apa hari ini. Betul banget, Automatic Timing Advance Unit. Automatic Timing Advance itu apa sih, Kak? Timing Advance Unit berfungsi untuk memajukan proses penginjeksian bahan bakar pada saat engine berakselerasi. Dan juga dia tuh menurunkan injection timing pada saat engine berdeselerasi. Nah, sebelum itu kita harus tahu nih proses pembakaran bahan bakar. Nah, dapat dilihat dari grafik awal penginjeksian bahan bakar pada titik A. Pada saat ini bahan bakar mulai diinjeksikan. Yang kedua ada delay period, yaitu pada titik A sampai B. Pada saat ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh partikel bahan bakar untuk menguap. Yang ketiga adalah uncontrolled combustion pada titik B sampai C. Ini adalah awal dari pembakaran. Selanjutnya adalah controlled combustion pada titik C sampai D. Nah, di sini bahan bakar sudah terbakar dengan sempurna. Dan yang terakhir adalah titik D yang merupakan akhir dari proses pembakaran. Timing penginjeksian yang terlalu awal atau advance dapat menimbulkan hal-hal yang merusak gitu. Contohnya nih, 1. Boost pressure terlalu rendah, terus temperatur exhaust terlalu rendah, silinder pressure terlalu rendah, pelumasan pada silinder berkurang, terus ada juga terbentuknya karbon yang berlebihan di dalam silinder, terus ada asap hitam juga, terus susah di starting, terus bisa juga dia overheat, terus yang ada juga meningkatkan kadar NOx. Itu tadi kan terlalu cepat nih, ada juga yang terlalu lambat. Yang terlalu lambat ini menimbulkan hal-hal seperti respon engine yang lambat, asap hitam juga, penggunaan fuel yang tidak ekonomis, boost pressure terlalu tinggi, asap putih saat startup, high exhaust temperature, timbul api pada exhaust start, crank yang diakibatkan panas di bagian bawah, exhaust valve terbakar, overheating, terus juga meningkatkan partikel gas buang. Nah, itu tadi adalah dampak dari timing advance yang tidak tepat. Apa aja tuh jenisnya, Kak? Jenis-jenis timing advance ada dua nih. Yang pertama ada Mechanical Timing Advance Unit, yang kedua ada Hydraulic Timing Advance Unit. Nah, komponen dari Mechanical Timing Advance Unit ini ada flank, wake, spring, slide, dan drive gear, dan juga drive shaft. Gimana sih cara kerjanya, Kak? Cara kerja dari Mechanical Timing Advance ini yaitu timing advance ini terpasang pada bagian drive shaft fuel injection pump. Nah, dia itu digerakkan oleh timing gear engine. Drive gear terhubung dengan drive shaft fuel injection pump melalui sistem wake, spring, dan slide tadi. Dua buah slide terkait pada flank dan alur dengan sudut tertentu dari wake bersusun dengan slide. Saat gaya sentrifugal terjadi pada wake akibat putaran engine, wake bergerak keluar melewati spring. Rancangan alur dari wake yang berbentuk sudut terbentuk akan mengakibatkan slide dan flank bergerak relatif terhadap gear sebesar sudut alur pada wake. Nah, karena flank terhubung dengan drive shaft fuel injection pump, maka timing fuel injection pump akan berubah. Under these conditions, the quantity of mixture entering the cylinder is reduced and the air-fuel ratio is set for maximum economy on a lean setting. This type of mixture burns more slowly and therefore must be ignited earlier in the cycle to derive maximum benefit from the fuel. The load-sensitive mechanism is a vacuum advance unit, which is operated by intake manifold vacuum. Selanjutnya yaitu Hydraulic Timing Advance Unit. Dia tuh komponennya ada timing gear, outer ring, carrier, body, spool, spring besar, flywake atau spring kecil. Banyak banget ya ternyata komponennya. Timing advance jenis hidrolik ini dimulai dengan gaya sentrifugal dari flywake melawan gaya spring kecil dan spool bergerak ke kiri. Gerakan ini membuka lubang di bodi sehingga oli yang bertekanan mengalir ke rongga bagian belakang diameter bodi yang besar. Nah, tekanan dari hidrolik ini melawan gaya spring yang besar sehingga bergeraknya bodi dan carrier assembly ke kiri.
Gerakan ini menyebabkan camshaft berputar beberapa derajat karena carrier disiplin dengan helix gear pada camshaft. Body dan carrier assembly terus bergerak ke kiri sehingga lubang bagian kanan tertutup oleh ujung spool. Pada posisi ini, advance unit bergerak maju, mundur, menutup, dan membuka saluran masuk oli pada body. Nah, ada juga nih return timing advance. Pada saat putaran engine turun, gaya centrifugal flyweight berkurang dan spring yang kecil sanggup melawan sehingga spool bergerak ke kanan. Gerakan ini menutup ruang belakang diameter bodi yang besar dan saluran drain terbuka sehingga tekanan oli yang berada pada ruangan antara carrier dan drive gear dan selanjutnya bodi dan carrier bergerak ke kanan. Menyebabkan helix drive gear pompa berputar ke arah sebaliknya beberapa derajat atau return. Ada juga penyetelan start advance. Dapat dilihat pada gambar. Lock nut yang harus dikendori saat dilakukan penyetelan start advance memutar screw clockwise mengakibatkan spring lebih bertekanan. Memutar screw counter clockwise menyebabkan start advance terjadi pada RPM yang lebih rendah. Nah, selain dari penyetelan start advance, ada juga penyetelan stop advance. Penyetelan stop advance dilakukan dengan mengendorkan lock nut bagian dalam. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perhitungan dynamic timing. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu static timing dan port effect. Static timing merupakan timing fuel injection pump pada saat pemasangan. Sedangkan port effect merupakan gelombang tekanan yang timbul akibat gerakan naik turun yang cepat dari fuel injection pump. Nah, selain dari itu semua tadi, dynamic timing ini bisa dilakukan pengukuran. Yang pertama ada pemasangan magnetic transducer. Oleh dari magnetic TDC transducer dipasang pada lubang timing bolt pada engine. Nah, prop yang terdapat di dalam kulet memiliki sebuah snug fitting O-ring di sekitarnya. Yang kedua ada pemasangan fuel transducer. Fuel line transducer dipasang secara seri dengan fuel line nomor 1 atau nomor 6 pada bonnet high pressure fuel pump. Hal ini perlu dilakukan sebelum memasang transducer adalah membuka atau mendorong klem fuel line untuk menghindari bengkoknya fuel line dan yakinkan klem dikencangkan pada posisi semula saat transducer dilepas. Selanjutnya adalah spesifikasi timing. Nilai dari static timing, mechanical advance, putaran engine saat automatic timing advance mulai bekerja, dan putaran engine saat automatic timing advance berhenti dapat ditemukan di section engine performa spesifikasi pada SIS. Jadi gitu guys, kita bisa buka SIS buat lihat data spesifikasi timing. Nah, yang terakhir adalah dynamic timing chart. Setelah proses perhitungan dynamic timing advance, setiap 100 RPM diperoleh, nilai tersebut akan ada dalam bentuk grafik pada dynamic timing chart. So, itu tadi video mengenai timing advance unit. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya. Atau kita bisa diskusi untuk video selanjutnya. Ya, kayaknya aku rasa udah cukup video tentang timing advance dari aku. See you in the next video. Bye-bye.